Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisya Widya Mustika, NIM 196022440067 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Psikologi Pendidikan yang telah saya pelajari di semester 2 ini. Kita langsung aja ke pembahasannya ya. Arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan untuk Anda. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, fisik yang artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi, secara etimologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan seseorang. Ilmu psikologi pendidikan adalah suatu ilmu yang sangat penting harus dikuasai oleh guru sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai pendidik, guru dituntut untuk memahami tentang berbagai aspek perilaku peserta didik sehingga dapat menjalankan tugas dan peranannya. Pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Pengetahuan psikologi tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Isi topik-topik materi yang sudah Anda pelajari di perkuliahan psikologi pendidikan. Yang pertama, perkembangan anak. Istilah perkembangan, development, dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup rumit dan kompleks. Di dalamnya terkandung banyak dimensi. Menurut Mons dan kawan-kawan, mengartikan perkembangan sebagai suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat terulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Faktor perkembangan anak. Menurut ahli yang beraliran nafitisme ditentukan oleh unsur pembawaan. Menurut ahli yang beraliran empirisme ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan. Menurut ahli yang beraliran konvergensi ditentukan oleh unsur pembawaan dan lingkungan atau pendidikan. 2. Perkembangan remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa. Masa ini terjadi perubahan yang cukup bermakna, meliputi perubahan fisik, biologis, mental, emosional, dan psikososial. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 sampai 21 tahun. Faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja yaitu keluarga, status sosial ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sosial. Perkembangan fisik remaja awal. Untuk pria biasanya pubertas di umur 12-13 tahun. Nah, perubahannya itu perubahan suara yang menjadi berat, mimpi basah, tumbuh bulu di sekitar kemaluan, ketiak, dan wajah, dan tumbuhnya jakun. Dan untuk wanita di umur 10-13 tahun. Perubahannya mulai membesarnya payudara, melebarnya ukuran pinggul, datangnya menstruasi pertama, dan tumbuhnya bulu halus di sekitar kemaluan dan ketiak. Yang ketiga, perbedaan individual. Perbedaan individual adalah sebarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan suatu individu dengan individu lainnya. Faktor bawaan. Faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Faktor lingkungan meliputi status sosial ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Yang keempat, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku atau behavior yang dapat diamati. Teori ini dicetuskan oleh Gagne dan Berliner. Yang kelima, teori pembelajaran kognitif. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Yang keenam, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuan sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitikberatkan kepada kebebasan individu.
Teori humanistik menekankan kognitif dan afektif memengaruhi proses. Kognitif yaitu aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif yaitu menerapkan konsep yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, minat, semangat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Yang ketujuh, teori belajar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengembangkan sistem pendidikan melalui perguruan taman siswa yang mengartikan pendidikan sebagai upaya suatu bangsa untuk memelihara dan mengembangkan benih turunan bangsa itu. Untuk itu, Ki Hajar Dewantara mengembangkan metode Amung sebagai sistem pendidikan yang didasarkan asas kemerdekaan dan kodrat alam. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan bahwa dalam mempelajari sesuatu sebaiknya bersendikan, tetep, mantep, antep, ngandel, kendel, bandel, kandel, dan neng, ning, nung, nang. Yang kedelapan, lingkungan belajar. Macam-macam lingkungan belajar yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan non-sosial. Sedangkan aspek-aspek lingkungan belajar yaitu keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ada juga faktor-faktor lingkungan belajar, yaitu tempat belajar yang baik, media belajar yang tersedia, kedisiplinan belajar, dan kebersihan kelas dan sekolah. 9. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Ada juga faktor-faktor motivasi. Yang pertama, dorongan spontan manusia. Yang kedua, keakuan sebagai inti pusat kepribadian manusia. Yang ketiga, situasi dan lingkungan manusia. Keempat, motivasi belajar internal atau kesadaran diri sendiri. Yang kelima, motivasi belajar eksternal atau pengaruh dari luar. Yang ke-10, evaluasi belajar. Secara umum, definisi evaluasi adalah suatu proses dalam mendapatkan informasi secara menyeluruh serta berkesinambungan mengenai proses serta hasil dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan lebih lanjut. Proses evaluasi belajar. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara yang pertama, membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses. Yang kedua, mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Yang ke-11, diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakter kesulitan belajar dengan membagi informasi sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Adapun ciri-ciri kesulitan belajar, yaitu gangguan perhatian, distrabilitas, impulsif, kurang ulet, selalu berubah, dan inkoordinasi. Alternatif pemecahan kesulitan belajar. Yang pertama, menyusun program perbaikan. Yang kedua, melakukan program perbaikan. Yang ketiga, menganalisis hasil diagnosis. Yang keempat, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan. Ada pula faktor kesulitan belajar. Ada faktor intern dan faktor ekstern. Yang faktor intern belajar meliputi kematangan, kecerdasan atau IQ, motivasi, dan minat. Sedangkan faktor ekstern belajar yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, guru, bentuk alat pelajaran, dan kesempatan belajar. Nomor 3, inovasiku untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang pertama, cara penyampaian pengajaran dengan menggunakan multimetode dan multimedia dalam kegiatan belajar. Hal ini dilakukan agar pengajar dalam menyampaikan pelajaran tidak bersifat monoton, namun berkembang juga seiring perkembangan zaman. Yang kedua, struktur pendidikan dan pengajaran.
Di sini, para pengajar atau pihak sekolah mencoba untuk mengkaji struktur pendidikan dan pengajaran yang baik sehingga kelak siswa yang diajar dapat menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berguna bagi negara dan masyarakat. 3. Pembelajaran berbasis permainan. Suatu pendekatan di mana siswa belajar melalui permainan atau game disebut dengan game-based learning atau pembelajaran berbasis permainan. Materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Keterlibatan siswa di dalam kelas menjadi suatu masalah terbesar di dalam dunia pendidikan. Ruang kelas biasa dirasa cukup sulit untuk membuat siswa tetap fokus dengan materi yang diberikan. Hal ini dikarenakan pengajar tidak mengetahui apa yang sebenarnya membuat siswa tetap tertarik dengan kelas. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.